bertahun-tahun tidak bertemu mereka. Aku ingin tahu bagaimana kesehatan orang tuaku sekarang. Apa yang sedang kau lakukan? Berikan padaku. Berikan padaku. Berikan padaku. Terakhir kali panci dan Wai, semuanya diambil olehmu. Akta properti ini milikku. Waktu sebelum terakhir uang penyelamat jiwa Dia. semuanya diambil olehmu. Berikan padaku. Berikan padaku. Apa yang sedang kamu lakukan? Chu Tian. Ayah, Jangan merusak rencanaku. Kamu belum mati di luar. Aku memberitahumu. Kamu sudah lama bukan anggota keluarga Chu. Rumah di sini tidak ada hubungannya denganmu. Setiap hal di sini, jangan pernah berpikir untuk mengambilnya. Ayahmu sudah mati. Kau tidak punya bagian di rumah ini. Paman tertua memberitahumu. Dari mana kau berasal? Kembalilah ke tempat asalmu. Jangan pernah bermimpi mendapatkan apa yang tidak bisa kau dapatkan. Jika tidak, aku akan memastikan ayahmu yang sudah mati tidak bisa beristirahat dengan tenang bahkan dalam kematian. Terus yang berani-beraninya kau. Apa yang tidak berani kulakukan? Hidup ayahmu tidak berharga. Dia jatuh hingga tewas di lokasi konstruksi. Hanya bernilai 200 yuan. Mengepalkan tanganmu. Kau tidak yakin bukan? Hari ini sebagai seniormu, aku akan menegaskan otoritasku atas dirimu. Kau benar-benar pantas mati. Jemba, apa yang bahkan bisa kau lakukan? Baik, Kau masih berani memanggil orang. Aku seniormu. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. bukankah kau mengusirku dari silsilah keluarga Chu? Saya Chu Tian, pasti tidak akan mengakui binatang buas sebagai seorang tetua. Kamu, dasar anak tidak berbakti. Kenapa terburu-buru bibi? Apakah sekarang giliranmu? Kalian semua benar-benar sarang serigala dan harimau. Chu Tian menyia-nyiakan usahanya, mempersiapkan begitu banyak untukmu. Apakah kau tahu apa ini? Keponakan hebat. 300 juta. Jika kamu akan berpura-pura kaya setidaknya miliki akal sehat. Oke. Hidup ayahmu yang tidak berharga itu hanya bernilai 200. Berani kamu memukulku? Jika kau berani bicara omong kosong lagi, jaga lidahmu. Apa statusmu? Berani kamu memukulku? Kamu. Entah kau percaya atau tidak, entah kau tidak mempercayainya. Saya Chu Tian awalnya mempertimbangkan hubungan kekerabatan kita. 300 juta ini adalah milikmu. Namun, mulai sekarang, aku akan membuatmu kehilangan semua yang kau miliki. Kau sangat mencintai uang bukan? Aku Chu Tian berjanji. Mulai hari ini, selama sisa hidupmu, kau tidak akan ada hubungannya dengan uang. Aku bersungguh-sungguh dengan apa yang aku katakan. Pergi. The film was translated and narrated by Kalian semua pergi. Bajingan kecil Chu Tian itu berani mencari pembantu. Katakan padaku, kedua surat properti miliknya itu tidak mungkin nyatakan. Apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana situasi keluarganya? 3 generasi orang miskin. Keberuntungan seperti kekayaan mendadak. Bagaimana mungkin itu menimpa keluarganya? Aku akan mengingat dendam ini dan rumah bobrok keluarganya itu. Aku harus mendapatkannya. Tanganku masih sakit sekarang. Apa yang terjadi? Ini. Ibu. Binatang. Putramu yang tidak berbakti telah tiba terlambat. Nak, kamu akhirnya kembali. Dua binatang terkutuk itu berkata mereka akan mengirimmu ke panti jompo. Aku tidak menyangka. Bagus kamu sudah kembali. Ibu, putramu sudah kembali. Mereka yang menindasmu selama bertahun-tahun ini, aku tidak akan membiarkan satupun dari mereka lolos. Ibu. Tuan Chu, ini adalah Ganoderma lucidum yang dikirim melalui udara semalam. Dari Istana Ningguo.
Ini sangat efektif untuk penyakit nyonya tua. Penguasa Ninggo berkata, untuk mempersembahkan Ganoderma lucidum ini kepadamu, berharap bisa berteman denganmu. Bagus. Kau beritahu dia. Teman ini. Aku terima. Ini sebenarnya Ganoderma air. Xiao Wan. Apakah kamu sangat akrab dengan Ganoderma air ini? Chu Tian, sebenarnya apa identitasmu? Ganoderma air ini adalah harta nasional Ninggo. Bagaimana kau bisa mendapatkannya? Seorang teman memberikannya padaku. Seorang teman. Ngomong-ngomong Xiao Wan, kamu sudah lama sekali meninggalkan rumah. Tidakkah kamu berencana untuk kembali? Aku tidak berencana untuk kembali untuk saat ini. Aku ingin tinggal di sini untuk memberi pelajaran kepada para bajingan itu untukmu. Aku sangat familiar dengan Ganoderma air ini. Aku akan mengambilnya sekarang untuk merebus obat untuk Bibi. Oke. Tuan Chu, mengenai masalah ayahmu, bawahanmu sudah menyelidikinya secara menyeluruh. Bicara. 3 bulan lalu, Chuyan dan Chu Xiong menipu ayahmu untuk bekerja di lokasi konstruksi. Semua pekerjaan yang mereka suruh dia lakukan adalah pekerjaan yang paling berbahaya. Kemudian ayahmu secara tidak sengaja jatuh dari ketinggian dan sayangnya meninggal dunia. Chu Xiong, dia mengambil keuntungan dari situasi ini dan menyita semua aset keluargamu serta upah ayahmu dan uang kompensasi. Dia hanya mengambil 200 yuan untuk mengatur pemakaman ayahmu. 200 yuan. Hanya itu yang diperlukan untuk membeli nyawa ayahku. Aku pasti akan membuat mereka membayar 1000 kali lipat. Bayu, ikut aku membeli beberapa tonik. Bajingan tua ini, di mana dia meletakkan akta properti itu? Sialan. Apakah kamu bahkan layak minum obat? Pergi mati. The film was translated Ini and pestisida. narrated by M. Minum. Media. Minum dan mati. Rumah ini milikku. Ibu. Ibu, akhirnya kau bangun. Bangun dan minum obatmu. Cutian, bukankah kamu anak yang berbakti? Aku akan membuatmu meracuni ibumu dengan tanganmu sendiri. Tianer, nak obat ini terlihat mahal. Jangan boros uang lagi. Ibu. Apa artinya uang? Tidak ada jumlah uang yang lebih penting darimu. Selain itu ibu, kau tidak perlu khawatir tentang uang sekarang. Anakmu punya banyak sekarang. Minumlah. Tunggu. Obatnya beracun. Aroma Ganoderma air ini, aku sangat mengenalnya. Seseorang menambahkan paraquat ke dalamnya. Sekali dikonsumsi, hampir tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Keluar. Satu Ganoderma air saja tak ternilai harganya. Dan kau menghancurkannya begitu saja. Beraninya kau merusak rencanaku. Tunggu saja, aku akan membunuhmu dasar jalan kecil. Aku mengerti. Kau benar-benar ingin mati lebih cepat, bukan? Ayo, coba saja bunuh aku. Aku adalah seniormu. Beraninya kau mengangkat tangan padaku. Apakah kamu punya keinginan mati? Kau. Bahkan penguasa negara saat ini memperlakukanmu dengan hormat seperti itu. Wanita buta ini, dia benar-benar memperlakukanmu seperti ini. Penguasa negara saat ini, itu lucu sekali. Jika kamu mengenal penguasa negara, maka aku adalah janda permaisuri. Jika kamu berani menyentuhku hari ini, 3 hari dari sekarang, di perayaan ulang tahun Tuan Tua, aku akan menuduhmu tidak menghormati orang yang lebih tua, dan memastikan kamu tidak dapat menanganinya, dan menderita konsekuensinya. Ulang tahun Tuan Tua. Apa, kamu masih ingin muncul di acara Tuan Tua? Ulang tahun. Aku beritahu ya, kamu sama sekali tidak boleh pergi. Mereka yang menghadiri ulang tahun guru tua, semuanya adalah orang-orang sukses. Mereka yang menghasilkan banyak uang dengan penampilanmu yang miskin.
Jangan biarkan kami yang lain mencium bau asamu. Terlebih lagi, ayahmu baru saja meninggal. Itu tidak beruntung. Pantas dipukuli, kamu berani memukulku. Kau melontarkan kata-kata kotor. Apa kau benar-benar berpikir tidak ada yang bisa menghadapimu? Aku beritahu kau, uang yang Chu Tian hasilkan, tidak akan bisa kau hasilkan dalam 10 kehidupan. Apalagi, kembali dan beritahu, tuan tua sombong itu, bahwa perjamuan umur panjangnya, kami pasti akan menghadirinya. Menyahlah dari sini. Baiklah, kalian berdua tunggu saja. Bayu, bawa uang tunai 300 juta dan secara pribadi melakukan perjalanan ke Ninggu. Lebih lanjut mintalah penguasa Ninggu untuk jamur Ganoderma air. Ya. Kakek, kami datang untuk merayakan ulang tahunmu. Bagus, bagus, The film was bagus. translated and Ini adalah narrated hadiah by yang dipilih dengan cermat untukmu. Akar ginseng senilai 30.000 per buah. Itu bisa memperpanjang hidup. Saya berharap Anda mendapatkan keberuntungan seluas Laut Timur dan umur panjang setinggi pegunungan selatan. Bagus. Aku tahu Julian adalah yang paling berbakti. Kakak. Ini adalah teh pilihan khusus untukmu. Harganya 50.000. Bagus. Semua berbakti. Hai, ayo. Bagian Arab untukku. Bagian Arab putih. Berbakti kepada orang tua dengan uang curian. Tidakkah kau takut memperpendek umur tuan tua? Kamu. Beraninya kamu. Kamu berani mengutuk guru tua. Dasar gembel. Bagaimana kau bisa ikut datang juga? Bagaimana bisa kau mengambil uang yang kuberikan pada orang tuaku dan masih mencoba menyangkalnya? Kehidupan layak berkat pencurian. Cepat atau lambat kau harus membayarnya kembali. Bukankah begitu? Jika memang begitu, itu benar-benar jahat. Ini benar-benar memperpendek umur tuan tua. Kudengar ayah Chu Tian meninggal karena tak sanggup biaya medis. Sungguh dosa. Bukan seperti itu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Uang kami semua itu adalah apa yang kami dapatkan melalui kerja keras. Tepat, jika dia benar-benar kaya, mengapa dia tidak menggunakan uang itu untuk mengobati penyakit ayahnya? Sungguh, dia hanya iri karena kita kaya dan mencoba menjebak kita. Benar. Julian, kau keturunan tidak berbakti. Kau, indahlah dari sini sekarang juga. Keluar. Pergi. Aku tidak layak. Apakah karena tuan tua, kau pikir aku tidak seperti mereka? Punya uang benarkan? Anak-anak keluarga cukup. Setiap orang adalah bakat yang luar biasa. Hanya keluargamu. Kau, lihatlah kalian semua. Betapa ketahunya kalian. Hanya seorang miskin. Apakah kau layak menjadi anggota keluarga si haluku? Memiliki beberapa koin di sakumu. Kau pikir kau adalah bakat yang luar biasa? Benar-benar konyol. Berbicara kata-kata besar tanpa substansi, tidakkah kamu malu? Jika kamu benar-benar punya uang, maka bukalah hadiah ucapan selamat yang dibawa untuk guru tua ini. Dan biarkan semua orang melihat berapa banyak koin yang sebenarnya berharga di dalamnya. Gembel. Tuan tua, aku ingin tahu apakah setelah melihat ini, kau masih akan berbicara seperti ini? Aku tahu itu. Ini, Chu Tian adalah orang di keluarga kita yang telah melakukan yang terbaik. Anak yang paling berbakti ini. Tuan tua, akhirnya aku melihat dengan jelas. Kau adalah jenis orang yang sama dengan mereka. Oleh karena itu peti emas ini, kau tidak cukup diberkati untuk menikmatinya, kan? Kau terus mengatakan bahwa uang ini diperoleh dengan kerja kerasmu. Lalu jika aku menghentikan kartu yang kuberikan kepada orang tuaku, itu seharusnya tidak memengaruhimu, kan? Apa? Kamu, beraninya kamu, berani memperlakukan orang tua seperti ini. Jika kau ingin aku menghormati orang tua, pertama kau harus menghargai yang muda bibi. Semuanya. Alasan aku kembali kali ini adalah untuk memberitahu semua orang, aku Chu Tian sukses sekarang. Jika ada yang berani lagi untuk menindas keluargaku, takkan kubiarkan mereka lolos mudah. 3 hari dari sekarang adalah pemakaman ayahku. Semua orang dipersilakan untuk datang dan mengirim ayahku dalam perjalanan terakhirnya. Uangku. Gembel itu, keberuntungan luar biasa macam apa yang dia miliki. Aku tidak akan menerima ini. Dia memotong mata pencaharian kami. Jangan salahkan kami karena kejam. Apa kamu punya cara? Karena dia punya uang. Kita harus mencari cara untuk menjadikan uangnya milik kita. The film was translated and Bagaimana kabarmu narrated by akhir-akhir ini? Media. Akhir-akhir ini sudah jauh lebih baik. Terima kasih kepada gadis itu Lin Wan, karena telah merawatku. Lin Wan. Dia adalah penyelamat ibu, Tianer. Kamu harus
menjaganya dengan baik. Mengerti? Jangan khawatir Ibu. Lin Wan beberapa hari terakhir ini benar-benar berusaha keras untuk keluarga kita. Aku pasti akan membalas kebaikannya dengan benar. Aku pikir gadis Lin Wan ini juga cantik dan lincah dan memiliki kepribadian yang baik. Juga memperlakukanmu dengan baik. Nah, aku diam-diam bertanya padanya tempo hari. Dia belum punya pasangan. Hoki ini tak seharusnya untuk orang luar. Bagaimana kalau kalian berdua mencoba berkencan? Ibu, tentang masalah ini, aku tidak akan merepotkanmu dengan itu kalau begitu. Kenapa aku belum melihatnya hari ini? Dia berkata pagi-pagi sekali. Dia pergi mengumpulkan herbal untukmu. Dia seharusnya segera kembalikan. Gadis ini benar-benar baik padaku. She Elcho, sesuatu yang buruk telah terjadi. Nona Lin telah ditangkap oleh Chu Xiong dan Chu Yan. Apa? Mereka menginginkan semua aset keluargaku. Aku ingin tahu, apakah kau bisa menangani konsekuensinya? Tianer, dia adalah penyelamat ibu. Kamu harus menyelamatkannya. Ibu jangan khawatir. Lin Wan adalah dermawan seluruh keluarga kita. Aku pasti akan menyelamatkannya. Aku benci. Wanita celaka. Aku akan menghabisimu hari ini. Tunggu. Apa kamu bodoh? Jika kamu menghabisinya sekarang, apakah kita masih bisa mendapatkan uangnya? Kau ingin menggunakan aku untuk mengancam Cui Tian. Kau salah perhitungan. Kamu adalah Li Feng, penyelamat wanita tua itu. Bagaimana mungkin dia mengabaikanmu selama bertahun-tahun? Aku tidak menganggur. Semua orang di jalanan Yuncheng ini, mereka semua adalah saudara-saudaraku. Jika Cui Tian tidak menyerahkan dengan patuh semua aset keluarganya, jangan harap bisa membawamu pergi. Hanya beberapa semut. Apa kau pikir mereka bisa menimbulkan ancaman apapun bagi Cui Tian? Wanita celaka. Beraninya kau merendahkan kami. Renyahlah, aku benci. Kau sampah. Apa kau pantas mendapatkan perhatianku? Aku. Pergi. Kalian. Tahan dia untukku. Aku akan membuatnya hari ini menyadari apa artinya memohon kematian dan tidak mendapatkannya. Jika kau tidak membunuhku hari ini, aku membencimu. Berhenti. Cui Tian. Kau benar-benar menemukan tempat ini. Cui Tian, jadi bagaimana jika kamu punya sedikit uang? Saudara-saudara kita di jalanan Yuncheng juga berpengaruh dan dihormati. Jika kamu tidak membawa uangnya hari ini, jangan harap bisa membawanya pergi. Kupikir, kau pasti salah paham tentang sesuatu. Hanya beberapa anak buah kecil. Mereka bukan apa-apa. Aku Cui Tian, tidak hanya punya uang, aku juga punya kekuasaan. Komandan, panggilan telepon. Lin Bao, Komandan Yuncheng. Lin Bao, 3 menit, tiba di lokasi yang kukirimkan padamu. Ya. Komandan, masalah apa yang membuatmu begitu cemas? Anda tahu, Raja Zhenwei yang baru saja dianugerahkan oleh penguasa adalah orang terkaya global. Raja Zhenwei yang menyelamatkan Chu Guo dari bahaya. Tepat sekali, dia datang ke Yuncheng untuk mengunjungi kerabat dan bertemu dengan beberapa preman yang gegabah. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan benar, saya akan menjabat sebagai komandan dengan sia-sia. Mobilisasi 1000 prajurit elit. Ikut saya menemui Raja Zhenwei. Ya. Bocah, di wilayah kakekmu. Dan kau masih memanggil bantuan. Panggil siapapun yang kau mau. Mari kita lihat berapa banyak orang yang bisa kau panggil. Aku benci. Cui Tian. Kamu benar-benar lucu. Memiliki sedikit uang. Lihat betapa sombongnya itu membuatmu. Kekuatan. Kekuatan apa? Jangan bilang kamu kenal anjing polisi. Keponakan besar, ketika kau mengatakan itu benar-benar membuat orang tertawa terbahak-bahak. Bocah, kau dengarkan kakekmu. Dengarkan baik-baik. Kakekmu itu adalah guru Biao yang terkenal di Yuncheng. Sekarang kau berlututlah di hadapan kakekmu dan bersujud 3 kali. Kakekmu akan bersikap lunak padamu nanti. Guru Biao. Tidak pernah mendengarnya. Pernahkah kamu mendengar tentang dia? Apa Guru Biao? Kedengarannya seperti seekor tikus di selokan. Kau. Saudara-saudara, cincang mereka sampai mati. Berhenti. The film Lin was Bao datang terlambat. translated Raja and Zhenwei, narrated mohon by maafkan M. saya. Lydia. Kamu tidak datang terlambat. Namun, keamanan publik di Yuncheng perlu diperbaiki dengan benar.
Instruksi Raja Shenwei benar. Aku akan menangani para berandal ini sekarang juga. Pengawal. Menyinggung Raja Shenwei. Mengganggu ketertiban umum. Hukuman penjara militer seumur hidup. Ya. Komandan Lin, aku tahu aku salah. Mohon ampuni kami. Apakah Anda tahu siapa yang Anda telah sakiti? Sher Wei, Raja. Sher. Raja Shenwei, bawa ketiga orang ini pergi. Sher. Raja Shenwei, tidak dengarkan aku. Tolong beri aku kesempatan. Raja Shenwei, adapun yang ini selanjutnya, bagaimana dia harus ditangani? Aku punya cara sendiri untuk berurusan dengan mereka. Ya. Serahkan semua aset keluargamu kepadaku. Jika tidak, aku akan membunuhnya. Aku berkata, aset keluargaku. Kamu tidak mampu mengambilnya. Konsekuensi membuatku marah. Kamu juga tidak akan mampu menanggungnya. Akulah yang melibatkanmu. Maafkan aku. Chu Tian. Terima kasih sudah datang menyelamatkanku. Chu Tian, aku adalah seniormu. Kamu anak tidak berbakti. Kamu akan menghadapi pembalasan. Bawa dia pergi. Berbicara tentang pembalasan, kamu yang mencari kekayaan dengan menyakiti orang lain adalah orang yang paling pantas mendapatkan pembalasan. Kamu sangat menyukai uang bukan? Ambil ini. Keluarkan perintahku. Para penjahat Chu Yan dan Chu Xiong. Sita properti mereka. Semua properti. Disita sepenuhnya. Ya. Dengan hak apa? Itu milikku. Kamu ini, anak tidak berbakti. Kamu. Keturunan yang tidak berbakti. Diam. Kalian berdua. Ingat untuk datang dan hadir besok. Pemakaman ayahku. Kalian harus datang. Bawa mereka pergi. Jangan menjatuhkannya. Ini semua adalah harta karunku. Sangat berharga hingga bisa membeli hidupmu. Harta karunmu, itu bukan milikmu lagi sekarang. Kau baru saja mendengar. Semua barang-barangmu harus disita. Tidak ada satu puluh yang tersisa. Kamu tidak berhak menjatuhkan barang-barangku. Ini semua adalah apa yang aku tabung selama sebagian besar hidupku. Kau menabung, bukankah kau mencurinya? Chu Tian generasi ketiga yang malang itu. Dia sama sekali tidak pantas menjadi kaya. Dia tidak pantas mendapatkannya. Terlebih lagi, aku adalah kakaknya. Dia menunjukkan rasa hormat bakti kepadaku. Itu sudah seharusnya. Wanita tua gila, benar-benar tidak tahu malu, merebut paksa barang orang lain. Bersikeras itu milikmu. Jika aku bilang itu milikku, maka itu milikku. Itu semua uangku. Wanita tua gila, abaikan dia. Bawa dia pergi. Chu Tian, kamu merebut properti keluargaku. Aku pasti akan membalas dendam. Aku akan membunuhmu. Ayah. Putramu tidak berguna. Tahun-tahun terakhir ini, putramu membuatmu menderita. Yakinlah. Bajingan-bajingan terkutuk ini. Kupakai mereka hari ini untuk berkabung bagimu. Tunggu dan lihat saja. Kupikir itu adalah acara besar. Dan kau bersikeras membawa kami sedikit, semua ke sini. Biar ku tanya padamu, apakah kau punya uang The untuk film was menjamu kami pesta? translated and Hari ini narrated by M. adalah Media. pemakaman ayahku. Etika yang pantas yang diharapkan dariku Chu Tian. Secara alami akan dipatuhi. Tapi untuk kalian semua, kalian pada dasarnya tidak mengerti aturan. Chu Tian. Aku adalah tuan tua keluarga Chu. Aku adalah sesepuhmu dan ayahmu. Apakah kau menyarankan? Kau ingin aku mengenakan pakaian berkabung untuknya? Sungguh lukan. Kematian ayahku. Kalian yang disebut tetua. Entah dalang atau kaki tangan. Bukankah seharusnya kalian mengenakan pakaian berkabung untuk menebus dosa-dosamu? Bajingan, apakah seperti ini caramu berbicara kepada orang yang lebih tua? Orang-orang seperti kalian sama sekali tidak pantas mendapatkannya. Sungguh tidak masuk akal. Kamu keterlaluan. Sudah aku bilang urus itu. 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 Hanya orang biasa itu saja. Dia sudah mati, biarlah. Dan mengadakan upacara besar. Apa aku mengizinkanmu untuk mengadakannya? Keluargamu hanya orang biasa. Pada dasarnya tidak layak. Adalah anggota keluarga Chuku. Aku beritahu. Hari ini aku akan menghancurkannya. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Bajingan tua, aku jamin. Kamu akan mati dengan mengenaskan segera. Lin Bao Komandan Yun Chan secara khusus datang untuk berduka.
Raja Zhanwei, mohon redakan kesedihan Anda. Terima kasih sudah bisa hadir. Pemakaman ayahku. Kepala pejabat Yunchan, Shangquan secara khusus datang untuk berduka. Guyan orang terkaya di Yunchan, secara khusus datang untuk berduka. Kepala keluarga aristokrat terkemuka di Yunchan, Li Xiao secara khusus datang untuk berduka. Raja Zhanwei, Raja Zhanwei, kami datang terlambat. kami datang terlambat. Bangkit. Utusan tiba, titah kaisar tiba. Utusan Zhou Guo. Keluarga Chu menerima titah. Melihat titah kaisar, mengapa kau tidak segera berlutut? Maafkan saya. Orang tua ini buta dan bodoh. Bajingan, mengapa kamu tidak berlutut dan menerima dekret? Beraninya kau tidak menghormati Raja Zhanwei. Kaisar secara khusus mengizinkan, Raja Zhanwei tidak perlu berlutut. Terima kasih atas niat baik penguasa. Instruksi apa yang dimiliki penguasa? Tolong baca dengan cepat. Ya, Raja Zhanwei. Chu Tian adalah Raja Xinwei. Lalu bukankah keluarga Chuku hancur? Kehilangan ketenangan di hadapan kehadiran kekaisaran. Sungguh lancang. Pukuli dia sampai dia bangun. Ya. Penjahat tua beraninya kau. Mengapa kamu tidak berlutut dan mendengarkan dekret? Ya, Setelah mendengar berita, ayah kandung Raja Zhanwei telah meninggal dunia. Aku merasa sangat sedih. Dengan ini aku secara anumerta menganugerahkan gelar Chuji ayah kandung Raja Zhanwei sebagai adipati dari sebuah komanderi pemakaman. Digelar megah sesuai standar kerajaan. Hormati ini. Raja Zhanwei mohon redakan kesedihanmu. Terima kasih atas dekret penguasa. Arwah ayahku di surga pasti akan melihat ini. Pemakaman adipati dari sebuah komanderi. Sebagai tuan tua keluarga Chu, beraninya kau mengenakan pakaian merah. Lepaskan pakaianmu. aku akan melepasnya. Aku akan melepasnya. Dan kalian semua benar-benar mengabaikan hukum kerajaan. Kalian benar-benar pantas mati. Hari ini, aku akan bertindak atas nama Raja Zhanwei, memberi pelajaran yang setimpal. Kalian sekelompok bajingan. Kamu tidak menghormatiku. Kamu tidak menghormati ayahku. Aku menghukummu untuk berada di depan makam ayahku. Berlutut selama 3 hari. Itu seharusnya tidak terlalu berlebihan kan? Aku tidak peduli kamu siapa. Raja Zhanwei, kamu mencuri properti keluargaku. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Hati-hati, tangkap dia. Ya, Aku hampir lupa tentang kalian berdua. Ikat mereka dan bawa mereka pergi. Aku tahu aku salah. Aku salah. Aku tidak berani melakukannya lagi. keponakan tersayang. Aku tahu aku salah. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu tolong ampuni kami. Ayah. Putra telah membalaskan dendammu. Kamu akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Jenderal Zhu, Donging bersekutu dengan negara-negara kecil lainnya. Sengaja membalas dendam. Di sepanjang perbatasan negara kita, berturut-turut menerobos 3 kota. Penguasa mengundangmu kembali ke ibu kota untuk membahas strategi besar bersama. Urusan keluarga sebagian besar telah diselesaikan. Saatnya untuk kembali. Kita akan berangkat segera. Mari kita pergi bertemu dengan kelompok badut kecil itu. Yang mulia, ini hanyalah manuver kecil. Aku sudah menyelesaikannya. Kamu tidak perlu khawatir. Terima kasih Tuan Chu, karena telah menyelamatkan Chu Guoku dari bahaya. Yang mulia, tidak perlu formalitas seperti itu. Zhou Guo juga tanah airku. Aku tidak punya alasan untuk berdiam diri. Insiden ini mencurigakan. Sebenarnya Tuan, aku mencurigai 3 keluarga besar. 3 keluarga aristokrat agung Zhou Guo selalu bertindak tirani. Tidak menghormati hukum kerajaan. Tuan Chu, aku punya permintaan. Yang mulia silakan berbicara dengan bebas. 3 keluarga besar, sangat kuat dan sombong. Jika niat mereka jahat, itu pasti akan merugikan Chu Guoku. Aku mohon padamu Tuan, membantu penyelidikan 3 keluarga besar. Jika mereka tidak setia kepada negara. Jika 3 keluarga agung tidak setia, hukum mereka. Baiklah. Hari ini, aku memberimu Tuan, dekret kekaisaran. Jika 3 keluarga besar berkolusi dengan musuh dan melakukan pengkhianatan, kamu Tuan boleh mengeksekusi terlebih dahulu dan melaporkan kemudian. Ya, Chu Tian, tuangkan teh untuk Tuan dan Nona muda. apakah kamu pengasuhnya atau aku pengasuhnya? Kenapa kau berdiri terpana di sana? Cepat tuangkan teh untuk ayahku. Halo Paman Chen. Saya sangat senang bertemu dengan Anda untuk pertama kalinya. Berhenti. Jika kau ingin duduk di sofa keluarga Chen, kau perlu menimbang diri sendiri. Apakah kau punya kualifikasi? Putriku telah berharga dan dimanja sejak kecil. Apa kau pantas untuknya? Paman, saya pasti akan bekerja keras. Jika kau ingin menikahi putriku,
Kau harus menghasilkan hadiah pertunangan 100 juta. Bisakah kau menghasilkannya? Cutian. Apa kau dengar itu? Jika kau ingin menikahiku, kau harus menghasilkan 100 juta. Untuk keluargaku. 100 juta. Itu hanya biaya salah satu jam tangan saya. Saya dengar keluarga Chen baru-baru ini kebetulan memiliki sejumlah 100 juta masalah pendanaan. Mereka benar-benar datang mencari saya. Jika kau tidak punya uang, mengapa kau menikah? Biar ku beritahu. Aku tidak bisa menjalani kehidupan rendahan dan hina seperti itu. Jadi aku tidak peduli jika kau pergi menjual darahmu atau pergi meminta ibumu untuk itu. Kau harus entah bagaimana mengumpulkan 100 juta ini. Jangan khawatir, uangnya akan segera ditransfer ke kartu Anda. Chu Tian, kau tidak bisa mengingkari kata-katamu. Cutian, kau bilang 100 juta ini, kapan akan tiba? Bank menerima 100 juta. 100 juta. Paman Chen. Sekarang. Bolehkah saya duduk? Silakan duduk. Silakan duduk. Saya punya satu permintaan kecil. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menyetujuinya. Menantu laki-lakiku yang baik, permintaan apa yang kau punya? Aku akan menyetujui semuanya. Katakan saja. Baru saja Bibi Wang menamparku sekali. Sekarang masih sakit. Pelayan jahat, cepat berlutut untukku. Berani-beraninya kau memukul menantu keluarga Chen kami. Hukum dirimu sendiri dengan menampar wajahmu sendiri. Kau tidak diizinkan berhenti. Nona, aku salah bicara. Tuan, aku salah bicara. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Paman, saya masih sedikit khawatir. Bagaimana kalau kita biarkan Bibi Wang berhenti? Dia hanya seorang pelayan. Lagi pula, dia meninggalmu. Kenapa kau mengkhawatirkannya? Tapi Bibi Wang baru saja memberitahuku bahwa dia telah berada di keluarga ini selama lebih dari 10 tahun. Paman Anda dan Chen Li selalu sopan padanya. Dia dianggap sebagai setengah nyonya rumah ini. Apa? Nyonya? Hal macam apa? Beraninya kau menyebut dirimu nyonya. Jika kau adalah nyonya, lalu aku ini apa? Benar-benar menjijikkan. Tuan Nona. Mohon ampuni saya. Mohon ampuni saya. Mohon ampuni saya. Chu Tian, jangan percaya omong kosong pelayan ini. Kau dan kami adalah tuan rumah yang sebenarnya. The film was Tepat sekali. translated Jika and dia memprovokasimu, narrated by itu M. berarti dia Media. memprovokasi kami. Ya, tepat sekali. Dengan saya di sini. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhmu. Jika Anda mengatakannya seperti itu, saya merasa lega. Tapi Bibi Wang memberitahuku bahwa aku tidak pantas untukmu, dan bahwa dia dan kamu adalah keluarga yang sebenarnya. Dia bahkan menyuruhku untuk Tinya. Kau pelayan anjing terkutuk. Kau hampir merusak segalanya. Takdirku dengan Cutian. Sama sekali tidak. Pengawal. Bawa bajingan terkutuk ini. Seret dia keluar. Beri dia 20 pukulan berat. Dan kemudian buang dia dari keluarga Chen selamanya. Tuan Nona muda. Saya salah, mohon jangan pukul saya. Dasar kurang ajar, beraninya kamu menindasku. Ini akibatnya. Halo. Shei Elcho, sesuatu terjadi pada perusahaan. Kita membutuhkan 3 miliar modal untuk perputaran. 3 miliar. Kau di luar, berutang 3 miliar. Kau Cutian. Aku benar-benar tidak menyangka ini, bahwa kau berutang begitu banyak uang di luar sana. Kau mencoba menyembunyikannya dariku. Tidak heran kau begitu cepat tadi. Untuk mengeluarkan 100 juta, kau ingin mendapatkan kepercayaan keluarga kita, dan kemudian menggunakan uang keluarga kita untuk melunasi hutangmu, kan? Aku tidak. Kalau miskin, kenapa sok jadi tuan muda kaya? Kau hampir menyebabkan wanita tua ini hampir menikahimu. Beraninya menipu keluarga Chen demi Wan. Kau sangat berani. Penjaga, buan dia. Tidak perlu terburu-buru. Aku bisa keluar sendiri. Tapi kalian berdua cepat sekali berubah wajah. Apa kalian belajar opera? Kau, Aku ingin tahu, saat kalian melihatku lagi, saat aku kaya, apakah wajah kalian akan membeku? keluar. Enya, cepat pergi dan Enya. Aku Chu Tian membuat janji di sini hari ini. Suatu hari, kalian akan berlutut di tanah dan memohon padaku. kau, Jika kalian tidak percaya padaku, mari kita tunggu dan lihat. Paman Chen, keluar. Enya, Nyah, Bai Jinhan sebuah hotel mewah. Suang yang pemilik Bai Jinhan. CL Bay, Anda memanggil saya. Shi Eochu akan segera tiba untuk inspeksi. Apakah semuanya sudah dipersiapkan dengan baik? Mohon yakinkan diri Anda. Saya meminta seseorang membelinya dari luar negeri.
Minuman keras khusus terbaik, khusus untuk kesenangan Cheochu. Bagus sekali. Cheochu sangat khusus tentang minuman keras. Jiao Wang keluarkan minumannya. Bai Jinhan Anda selalu menjadi tempat berkumpulnya berbagai macam orang. Dengan segala macam orang, apakah Anda memastikan hari ini Anda tidak membiarkan orang yang tidak berwenang masuk dan mengganggu Cheochu? Mohon yakinkan diri Anda. Orang-orang yang datang hari ini, saya pribadi memilih mereka. Mereka benar-benar dapat diandalkan. Singkatnya, mengenai urusan Cheochu, Anda harus memberi perhatian ekstra. Jika ada kesalahan sekecil apapun, aku tak akan memaafkanmu. Ya mohon yakinkan diri Anda. Waktunya hampir habis. Cheochu akan segera tiba. The film was Benar-benar layak untuk rumah Raja translated Jan and Wei. narrated Itu by menyanyi M. perkebunan Media. keluarga Chen saya. 10 kali lipat. Jika saya bisa menempel pada Raja Jan Wei dan tinggal di rumah mewah seperti itu, siapa yang akan mengikuti? Jiang Linsi tidak berguna itu. Apa yang kamu pikirkan? Tidak ada. Mari kita bergegas masuk. Kedua orang ini datang kepadaku. Apa yang mereka lakukan? Hei, celaka. Kenapa kamu di sini? Bukankah kamu juga di sini untuk mengunjungi Raja Shen Wei kan? Apakah kamu tahu siapa Raja Shen Wei itu? Aku tidak tahu sebelum datang ke sini. Berpakaianlah sedikit lebih formal. Pakaian pedagang kaki lima murahanmu. Bisakah kamu berhenti mengenakan ini di masa depan? Aku akan kembali ke rumahku sendiri. Seberapa formal aku harus berpakaian? Cutian. Aku tahu kamu tidak punya uang. Adapun pakaianmu, Anda masih berutang 3 miliar. Tapi pakaian Anda saat ini datang untuk menemui Raja Jan Wei. Betapa lancangnya itu. Saya masih menyarankan Anda pulang dan ganti pakaianmu dulu. Lalu kembali dan coba lagi. Cara Anda terlihat sekarang tentu saja tidak layak untuk rumah mewah seperti itu. Tidak ada apapun yang aku Tian. Tidak layak. Rumah-rumah seperti ini, berapapun yang aku inginkan, aku bisa punya. Anda sedang melamun. Pikirkan apapun yang kamu inginkan. Aku juga tidak perlu untuk membuktikan apapun kepadamu. Apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan? Jika tidak, aku akan masuk dulu. Berhenti di situ. Chu Tian, apakah kamu tahu tempat apa ini? Kediaman Raja Shen Wei. Bagaimana dengan itu? Tidak bisakah aku masuk? Apakah Raja Shen Wei seseorang yang orang miskin sepertimu? Bisa mendekatinya. Segera menghilang. Jangan menghalangi jalan kami. Mohon beritahu Raja Shen Wei, Jiang Lin dari keluarga Jiang telah datang berkunjung. Dan Chan Li dari keluarga Chan telah datang berkunjung. Kalian ini apa? Kamu benar-benar berani berteriak dengan liar di depan kediaman Raja Shen Wei. Anda hanyalah seorang penjaga gerbang. Mengapa Anda bertingkah begitu sombong? Jangan salah mengira identitas Anda sendiri. Aku tuan muda ini memberimu uang. Itu memberimu muka. Aku tidak menyangka kamu begitu tidak tahu berterima kasih. Jika kamu berani terus bertindak liar di sini, jangan salahkan aku karena tidak sopan padamu. Seorang penjaga keamanan cukup punya nyali. Kok bisa merasa menantang? Sini, pukul di sini. Kubayar perawatanmu sampai kau hancur. Pukul dengan bebas. Aku akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Jika kau bertanya padaku, kalian sekelompok orang dilahirkan dengan kehidupan yang tidak berharga. Dan orang miskin ini juga orang rendahan. Bajingan, kamu berani memukulku. Aku akan membunuhmu. Hajar dia sampai mati. Asal jangan bunuh dia. Ya, serang dia. Berhenti. Kesalahpahaman. Berhenti memukul. Bibi sudah tertidur. Len Wan, kamu menjagaku ibuku untukku. Selama berhari-hari, aku benar-benar menghargai usahamu. Apa susahnya dengan ini? Bibi sudah sangat baik padaku. Dia bahkan menyarankan aku menjadi putri baptisnya. Tentu saja aku harus memperlakukannya lebih baik, kan? Chu Tian, apa kau tahu Raja Zhen Wei yang mengatur ekonomi nasional? Aku tidak begitu jelas apa yang salah. Kenapa kau bahkan tidak mengenal Raja Zhen Wei? Dia menjadi sangat terkenal baru-baru ini. Bahkan Kaisar memerintahkan dia untuk mengambil alih ekonomi nasional, serta memintanya memperkuat finansial dengan tepat untuk melawan bangsa Dongying. Itu cukup bagus. Namun, apa hubungannya dengan kita? Bagaimana bisa itu? Tidak ada hubungannya dengan kita. Dia baru saja merilis sebuah berita. Di antara banyak perusahaan, satu akan dipilih untuk menjadi pedagang kekaisaran. Pedagang kekaisaran. Kenapa kau begitu lambat menangkapnya? Apa artinya menjadi pedagang kekaisaran? Pedagang kekaisaran berarti kau bisa berbisnis dengan keluarga kerajaan. Selama kau berkinerja baik, bukankah kekayaan akan terus mengalir masuk? Bukankah kau bilang perusahaanmu mengalami
beberapa masalah. Selama kau bisa menjadi pedagang kekaisaran, semua masalah ini bisa dengan mudah diselesaikan. Chu Tian, apa yang sedang kau pikirkan? Tidak. The film was translated Lenwan, and apakah kamu narrated benar-benar by tidak M keberatan Media. bahwa aku berutang begitu banyak uang dan tidak membenciku karena berada dalam kondisi ini sekarang? Bagaimana bisa aku membencimu? Aku pikir kau sudah sangat mampu. Apa ada yang menertawakanmu? Apakah itu kencan buta yang sombong itu? Aku akan pergi memberinya pelajaran sekarang juga. Hai Lenwan, aku benar-benar berterima kasih atas bantuanmu. Tetapi mengajari seseorang pelajaran tidak perlu. Tidak apa-apa Chu Tian, jangan berkecil hati. Lihat. Apa ini? Aku tidak tahu. Raja Zhenwei memerintahkan pemilihan pedagang kekaisaran. Membutuhkan banyak perusahaan terdaftar untuk bersaing dalam pemilihan. Jadi, aku mendaftarkanmu. Bagaimana dengan itu? Bukankah aku hebat? Jika aku sebagai penyelenggara ikut kompetisi, apakah ada ketegangan tentang hasilnya? Sangat hebat. Chu Tian, jika kamu menjadi pedagang kekaisaran, kamu bisa mendapatkan banyak dan banyak uang. Dengan begini perusahaanmu tidak akan berada di bawah tekanan seperti itu. Bibi juga bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Lenwan, aku benar-benar berterima kasih kepadamu. Aku pasti akan mempersiapkan diri dengan baik dan berusaha untuk menjadi saudagar kekaisaran. Aku percaya padamu. Kamu pasti bisa melakukannya. Terima kasih telah menemani saya hari ini. Jika tidak, saya benar-benar tidak tahu siapa yang harus saya tanya. Untuk acara yang sangat penting seperti itu, tentu saja aku harus datang untuk mendukungmu. Saya juga hanya datang untuk mencari pengalaman. Melihat begitu banyak bos yang kaya dan berkuasa, bagaimana mungkin saya bisa terpilih? Dasar orang miskin, kamu benar-benar berani menghadiri acara semacam ini. Tapi seleramu cukup bagus. Gadis ini, Jika kamu melihat lagi, aku akan mengambil bola matamu dan mencungkilnya keluar. begitukah? Mata milikku ini tuan muda, sangatlah mahal. Kau harus berpikir dengan matang. Jika kau tidak mampu membayar kompensasinya, maka kau harus membawa gadis ini untuk membayar hutang. Cantik, katakan padaku mengikuti orang malang ini. Masa depan hebat apa yang kau miliki? Kenapa tidak ikut saja denganku? Aku kakakmu ini, menjaminmu kehidupan mewah. Bagaimana? Hei, sebelum kamu keluar rumah, tidak bisakah kamu bercermin? Dengan penampilanmu seperti ini, kau tak sebanding dengan Chu Tian kami. Aku tidak buta. Kenapa aku harus bersamamu? Kau, Dan juga, siapa yang kamu sebut miskin? Bukankah keluarga Jiang Wu hanya di Chubo memiliki status tertentu? Apa yang kamu pamerkan? Apa yang bisa dibanggakan? sakit. Dasar jalang bau. Dasar orang jahat, kamu. Kustom kelas atas saya. Cepat pergi dan bersihkan. Kalian berdua, tunggu saja aku. Dua orang itu yang menyemburkan kata-kata kotor telah diusir. Apakah aku hebat? Tentu saja kamu hebat. Kalau begitu ayo cepat pergi dan duduk. Oke. Selamat datang semuanya ke pertemuan pemilihan pedagang kekaisaran ini. Saya Bai Hu, mewakili Raja Jian Wei yang terhormat. Saya menjadi tuan rumah seleksi ini. Bagus. Chu Tian. Apakah itu Bai Hu? Bagaimana dia bisa ada di sini, bertindak sebagai pembawa acara? Seperti ini. Dengarkan penjelasanku. Bukankah perusahaan baru-baru ini mengalami kesulitan? Mereka tidak bisa membayar gaji. Bayu, karena itu jadi host paruh waktu. Waktu hampir habis. Pertemuan pemilihan akan segera dimulai. The Semuanya film was silakan duduk. translated Oke. and Oke. narrated by M Media. Jadi begitu. Namun, Bayu cukup berbakat. Bagaimana bisa aku tidak menyadari ini sebelumnya? Perjamuan akan segera dimulai. Mari kita pergi ke sana. Ya. Sekarang, kompetisi secara resmi dimulai. Seorang pedagang yang sangat baik. Kualitas pertama yang mereka miliki adalah kemampuan untuk memasarkan barang mereka sendiri. Oleh karena itu, proyek pertama dalam proses seleksi kami adalah untuk melihat siapa yang dapat menjual rumah terbanyak. 5 pemenang teratas dapat secara langsung memasuki babak kompetisi berikutnya, menjual rumah. Kalian tidak akan benar-benar bodoh mengira ini penjualan kan. Mari kita lihat siapa yang menjual lebih banyak. Ini hanya tentang siapa yang membeli lebih banyak. Pada kenyataannya apa yang pada akhirnya diperebutkan adalah kekuatan finansial individu setiap orang. Jadi pemenang terakhir, biasanya, pembeli properti dengan uang sendiri. Kami adalah keluarga aristokrat. Adapun uang, tentu saja berapapun yang kami butuhkan. Kami memiliki sebanyak itu. Dan kalian, apakah Anda memilikinya?
Kalian berdua yang menyembah uang. Kalian berdua sudah beres dengan cepat. Idiot yang hanya tahu cara membayar dari kantong sendiri. Kamu tidak akan berpikir bahwa kamu sangat pintar kan? Jika Anda tidak punya uang, Anda tidak punya uang. Jangan bertingkah seperti Anda begitu pintar. Seorang gelandangan adalah seorang gelandangan. Datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi semacam ini hanya mempermalukan diri sendiri. Bagus sekali. Chu Tian, kita pasti menang hari ini. Kalian sebaiknya segera pergi. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Baiklah. Jika kalian bisa menang hari ini, aku akan memberikan kalian 3 koutao. Kalau begitu aku akan menunggu 3 kali koutaumu. Hanya demi 3 kali koutau itu, aku harus berusaha lebih keras. Chu Tian, apa yang harus kita lakukan? Mereka jelas lebih kaya dari kita. Jangan khawatir, aku pasti akan menang. Kompetisi yang diselenggarakan keluarga kita. Jika aku ingin seseorang menang, maka mereka bisa menang. Baiklah. Kompetisi secara resmi dimulai sekarang. Keluarga Jiangku membeli 10 unit, seperti yang diharapkan dari keluarga Jiang. Benar-benar kaya dan berkuasa. Tidak perlu ada kompetisi sama sekali. Untuk menjual ini kompetisi mereka ini. Mengandalkan kekuatan finansial mereka yang besar. Mereka pasti akan menang. Keluarga Chen saya juga sama. Kami membeli 10 unit. Keluarga Chen dan keluarga Jiang benar-benar layak menjadi 2 keluarga aristokrat terhebat. Kekuatan finansial mereka tidak bisa diremehkan. Pemenang kali ini pasti mereka. Chu Tian, semua kemuliaan telah diambil oleh mereka berdua. Aku juga ingin membeli. Lalu bolehkah saya bertanya, berapa banyak unit yang Anda rencanakan untuk dibeli? Tentunya tidak. Hanya membeli 1 bilik toilet kan? Chu Tian, kalian berdua tidak mampu. Siapa bilang kita tidak punya uang? Kita punya banyak uang. Begitukah? Lalu mengapa kalian tidak menunjukkannya kepada kami? Jika kalian tidak bisa menghasilkannya, maka pergilah. Sejak kabur dari rumah sampai sekarang, uangnya pasti hampir habis. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kapan tempat ini menjadi giliranmu untuk berbicara? Apakah kamu mencari kematian? Kau berani menyentuhku? Melapor kepada Kaisar. Hambamu ini tidak mengecewakan harapan rakyat. The film Chu was Agung kita translated menderita. and Penghinaan narrated Dongying by selama Evan bertahun-tahun. Aku tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, aku jenderal rendahanmu bisa memimpin para prajurit Chu Agung kita menuju kemenangan besar. Aku jenderal rendahanmu. Sangat gembira di dalam hatiku. Jenderal, silakan bangkit. Aku. Bagaimana mungkin aku tidak bahagia? Kita akhirnya menghapus rasa malu kita di masa lalu. Ini bergantung pada Anda, Tuan Chu. Aku sangat berterima kasih. Paduka mohon segera bangkit. Aku sudah mengatakan sebelumnya, ini semua adalah tugasku. Bagus, kalau begitu mari kita terus maju tanpa henti. Dan bertarung lagi. Serang Miyamoto. Keluar dari Chu Agung kita. Bagus. Bagus, pertempuran ini dilakukan dengan sangat baik. Kaisar telah berkata bahwa kali ini kita harus terus maju tanpa henti. Dan kita pasti akan mengusir Miyamoto keluar dari Chu Agung. Setelah pertempuran ini selesai, mendapatkan promosi dan gelar, membawa kemuliaan bagi leluhur kita. Benar sekali, ingin cepat mengakhiri pertempuran ini. Selesaikan pertempuran lebih awal, pulang dan memeluk istriku. Ayo, terima kasih atas kerja keras kalian tuan-tuan. Inilah yang secara khusus kami siapkan untuk semua orang. Anggur lezat yang kami siapkan. Kebala, ini. Di sini, Tuan, minum anggur. Peraturan militer kita menetapkan. Kita tidak boleh minum alkohol sebelum pertempuran. Hanya 1 mangkuk. Untuk meningkatkan moral para prajurit. Apalagi, baru saja, saudara-saudara itu sudah minum. Ini adalah anggur yang diseduh oleh keluarga kita sendiri. Itu tidak akan membuat siapapun mabuk. Ini. Tuan. Semua prajurit. Biar saya beritahu yang sebenarnya. Suami saya dibunuh oleh itu, tentara Dongying. Jadi saya benar-benar membenci mereka sampai ke inti. Aku hanya berharap bahwa kita bisa memenangkan kemenangan untuk membalaskan dendam rakyat Chu Agungku. Jangan khawatir saudari. Karena Anda telah berkata demikian, kita pasti akan memenangkan kemenangan. Dan karena semua orang sudah minum, maka aku juga akan minum. Bagus. Minumlah. Minum. Ayo, Tua, 1 mangkuk lagi. Ayo. Aku tidak bisa minum terlalu banyak. Aku berharap semua orang kemenangan cepat. Kemenangan cepat. Kemenangan cepat. Bersulang. Apa yang kamu lakukan di sini? Jenderal, kami di sini untuk memberikan semua prajurit perpisahan. Baru saja, para prajurit sudah minum. Saya berharap Fu Agungku, kemenangan cepat. Bagaimana kalau kamu coba juga?
Peraturan militer. Melarang minum sebelum pertempuran. Sekarang keluar cepat. Pergi. Kami akan segera pergi. Pergi. Ikuti aku ke medan perang. Kemenangan. Kemenangan. Miyamoto, bagaimana rasanya kekalahan? Bajingan. Terakhir kali. Aku terlalu ceroboh. Dan membiarkanmu berhasil. Kali ini. Aku sama sekali tidak akan membiarkanmu berhasil. Aku akan mengambil kepalamu. Aku bisa mengalahkanmu sekali. Aku bisa mengalahkanmu 100 kali. Para prajurit Chu Agungku tidak bisa dianggap enteng. Setelah pertempuran ini, di dalam wilayah Chu Agungku, tidak akan ada lagi Dongyen. Semua jenderal perhatikan perintahku. Ikuti aku untuk membunuh musuh. Serang. Apa yang terjadi? Anggur tadi diracun. Mereka semua telah jatuh. Ini kau. Wanita jahat. Bisakah kamu menyalahkanku untuk ini? Jika bukan karena kamu, begitu bodoh. Bagaimana kamu bisa minum anggur beracun kami? Sekelompok sampah. Mengapa membuang kata-kata pada mereka? Kalian berdua pengkhianat. Aku akan membunuh kalian. Jenderal Miyamoto, tugas yang Anda berikan kepada kami telah menyelesaikannya. Luar biasa. Ketika kita kembali ke Dongyen, penguasa akan menganugerahkan gelar resmi dan bangsawan kepada kalian. Terima The kasih, film was Jenderal. translated Terima kasih, and Jenderal. Terima narrated kasih. by M Media. Bajingan tak tahu malu. Menjual tuanmu demi kejayaan. Dasar anjing. Lihatlah jadi apa Chuguo. Tidak ada yang kita butuhkan. Mengapa kita harus tetap setia? Aku menyarankanmu. Jangan terlalu keras kepala. Tinggal di tempat seperti Chuguo. Tidak memiliki masa depan. Pengkhianat. Jangan biarkan aku menangkapmu. Aku akan mencabut uratmu dan menguliti kulitmu. Aku di sini. Ayo, bodoh tua. Sebaiknya kau pertimbangkan situasimu sendiri. Kau pejabat setia Chuguo ini. Tetap hidup. Hanya akan merugikan kami. Hanya ketika kau mati, kita bisa merasa tenang. Hanya dengan begitu kita bisa memperlakukan Chuguo sesuka kita. Kalau begitu, aku akan mengirimmu dalam perjalananmu menuju kematian. Cepat bawa jenderal pergi. Tidak, Dia sudah pergi. aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku mati. Kalau begitu, pergilah mati. Jenderal Miyamoto, Jenderal Fei Long telah melarikan diri dengan anak buahnya. Bajingan. Jenderal. Jenderal bawahan ini tidak kompeten. Apa yang terjadi? Bukankah kau bilang pertempuran ini pasti akan dimenangkan? Awalnya, pertempuran ini pasti akan dimenangkan, tetapi keluarga Chen dan keluarga Jiang diam-diam berkolusi dengan pasukan musuh dan memberikan anggur beracun kepada tentara kita, tentara Chuguo kita, kecuali jenderal bawahan ini. Tidak ada yang selamat. Apel. Tidak ada yang selamat. Bajingan. Tuan, tentara Jenderal Miyamoto sudah menembus tembok kota. Mohon segera melarikan diri. Apel. Tuan. Selama Bukit Hijau tetap ada, akan ada kayu untuk dibakar. Tuan, larilah sekarang. Miyamoto sudah memasuki kota. Bala bantuan tidak akan tiba dalam waktu dekat. Di masa depan, kita akan berjuang kembali bersama. Tuan, tentara Jenderal Miyamoto telah menyerbu istana kekaisaran. Mereka membakar, membunuh, dan menjarah di mana-mana. Mereka menjarah dan mengambil gerobak berisi emas dan perak juga. Bicara. Apalagi yang terjadi? Mereka juga menculik permaisuri dan selir kekaisaran. Ini adalah ketidakmampuanku. Ini adalah ketidakmampuanku. Paduka. Hal yang paling mendesak sekarang adalah agar kita segera melarikan diri. Aku masih memiliki prajurit elit tak terhitung di bawah komandoku. Kita pasti akan melakukan comeback. Penguasa, Anda tidak boleh kehilangan semangat Juan. Jika tidak,
Bagaimana kita bisa menghadapi jutaan jiwa yang telah pergi dari Chu Agung kita? Benar. Aku tidak boleh kehilangan semangat. Aku tidak boleh kehilangan semangat. Aku juga harus membalas dendam pada perwira dan pasukan yang tewas. Dan mencari balas dendam. Paduka, orang-orang yang akan menemui kita telah diatur. Mari kita mundur dulu. Melapor kepada penguasa. Setelah Miyamoto memasuki kota, dia melakukan pembantaian gila-gilaan. Dia melakukan pemerkosaan dan perampokan. Tidak berhenti pada apapun. Rakyat jelata di kota. Tidak ada satupun yang selamat. Bekas kota kekaisaran telah berubah menjadi reruntuhan. Ini adalah ketidakmampuanku. Begitu balas dendam besar ini tercapai, aku akan secara pribadi memohon pengampunan dari semua orang. Aku bisa menerima hasil apapun. Paduka, Anda sama sekali tidak boleh berbicara seperti ini. Semua ini adalah kesalahan mereka berdua, Jian dan Lin. Para penjahat hina itu, kita harus mengambil kepala mereka dan menawarkannya sebagai penebusan dosa. Ya, Raja Zhenwei benar. Kali ini, aku harus mengambil kepala kedua pengkhianat itu sebagai persembahan untuk arwah para pahlawan kita. Jenderal Fei Long, kau terluka parah dan tidak lagi cocok untuk medan perang. Penguasa, aku masih bisa terus melawan musuh di medan perang. Aku ingin secara pribadi membunuh Miyamoto. Jenderal The Fei film Long, was dengarkan aku. translated and Begitu kau narrated pulih, by M Media. kau pasti kembali berperang melawan musuh. Jenderal Fei Long, kondisi fisik Anda saat ini memang tidak cocok untuk medan perang. Mohon beristirahat dan pulihkan diri terlebih dahulu. Baiklah, begitu aku pulih, aku harus secara pribadi membunuh Miyamoto dan kedua pengkhianat itu. Sebelumnya hanya Jenderal Fei Long yang mampu melawan musuh. Sekarang setelah Jenderal Fei Long terluka parah, Chu Agung kita secara mengejutkan tidak memiliki siapapun yang mampu memimpin pasukan ke medan perang. Paduka, Chu Agung kita memiliki begitu banyak individu berbakat. Bagaimana mungkin kita kekurangan jenderal yang mampu memimpin pasukan ke dalam pertempuran? Saya dengan sungguh-sungguh memohon Tuan untuk menjadi komandan pasukan kita. Tuan, kecerdikan Anda melampaui yang lain. Anda pasti akan mencapai kemenangan besar. Saya hanyalah seorang pedagang, memimpin pasukan ke dalam pertempuran. Benar-benar bukan keahlian saya. Tuan, mohon jangan merendah. Tuan, Anda memiliki bakat yang hebat. Jika Anda memimpin pasukan, pasti lebih mampu dari saya. Benar-benar berarti tidak ada orang yang mampu di Chu Agung saya. Saya dengan sungguh-sungguh memohon Tuan untuk menjadi komandan pasukan saya, untuk pergi ke medan perang dan membantai musuh. Lalu, hormat saya lebih baik patuh daripada menolak. Saya menerima. Dengan Anda Tuan di sini, aku tidak akan lagi takut pada Miyamoto ini. Tuan pasti akan memimpin pasukan Chu Agung saya menuju kemenangan. Sao Gui, Hadiah. jika saya memimpin pasukan untuk berperang, urusan dalam negeri akan dipercayakan kepada Anda untuk dikelola. Anda tidak boleh lalai. Mohon yakinkan diri Anda, Tuan. Saya Shogui pasti tidak akan menahan Anda. Pastikan perbekalan para prajurit, pakaian makanan perumahan, dan perjalanan, dan senjata dipersiapkan dengan baik. Anda tidak boleh ceroboh. Mohon yakinkan diri Anda, Tuan. Mohon yakinkan diri Anda, penguasa. Saya Shogui. Jika saya gagal melaksanakan tugas saya dengan baik, Anda boleh mengeksekusi saya. Bayu, Apa instruksi Tuan Chu? berapa banyak tentara bayaran yang masih saya miliki? Hanya 3.000. Tetapi setiap dari mereka adalah elit. Bagus, saya untuk sementara akan memimpin 3.000 elit ini untuk maju dan membantai musuh. Anda ambil token ini dan segera kembali ke markas untuk memobilisasi semua pengawal pribadi saya. Tuan Chu, 30.000 penjaga pribadi itu adalah semua pengawal pribadi Anda. Apalagi setiap dari mereka adalah elit dari elit. Jika mereka menderita kerugian, maka keselamatan Anda, Tuan Chu. Urusan negara tidak bisa dianggap enteng. Anda dengarkan saya selesai dulu. Ya, bawahan Anda berbicara dengan tidak benar. Selanjutnya, Anda kembali ke markas lagi, memobilisasi semua tabungan saya, dan bernegosiasi dengan berbagai negara. Sisa uangnya adalah untuk merekrut tentara dan membeli kuda untuk sepenuhnya mendukung pasukan saya. Ya, bawahan Anda mematuhi perintah. Tuan, mengorbankan harta keluarga Anda demi Chu Agung. Lian, membungkuk dan berterima kasih kepada Anda, Tuan. Tidak perlu. Integritas besar, Tuan. Kalian berdua tidak boleh membanjiri saya dengan pujian. Aku Chu Tian telah berkata bahwa aku adalah warga Chu Agung. Ini adalah sebuah hal yang harus saya lakukan. Tuan telah menghabiskan kekayaan keluarganya. Warga Chu Agung akan selalu mengingat Anda. Tuan Chu kita, gelar orang terkaya di dunia, bukan mengaku-ngaku sendiri. Bukan untuk menghabiskan seluruh harta keluarga. Tugas yang dipercayakan kepada Anda, pergi dan tangani dengan cepat. Ya, bawahan Anda akan segera pergi. Chu Tian beruntung bisa melayani negara. Saya tidak berani menerima kehormatan sebesar itu. Sepertinya, Chu Agung Anda tidak memiliki orang yang mampu lagi. Terakhir kali, Anda mengirim seorang pria tua. Kali ini, Anda benar-benar membiarkan ini orang lemah keluar untuk menghadapi tantangan. Kamu
Bisakah kamu bahkan mengangkat senjata? Benda apa yang kamu punya ini? Senjata Anda. Apakah mereka terbuat dari lumpur? Apel. Senjata macam apa? Beraninya mereka begitu menakutkan. Senjata seperti ini, setiap prajurit di pasukan kita memilikinya. Miyamoto, inilah yang kau dapatkan karena menindas Chu Agung kami. Apel. Senjata seperti ini, setiap dari Anda memilikinya. Jendera, ini buruk. Senjata kita tampaknya telah dirusak. Mustahil. Raja Zhenwei, saya percaya Anda baik-baik saja. Shao Gui, jadi kau mengkhianati negara. Jika seorang pria tidak untuk dirinya sendiri, langit dan bumi akan menghancurkannya. Terutama ketika itu adalah Chu Agung yang runtuh. Burung yang bijak memilih pohonnya untuk bersarang. Apa yang saya inginkan? Chu Agung tidak dapat menyediakan, tetapi dongeng bisa. Apakah itu alasanmu untuk berkhianat? Kata-kata, jangan The mengucapkannya film was terlalu kasar. translated and Dia yang narrated by memahami N Zama Media. adalah seorang pahlawan. Yang terhormat, Jenderal Miyamoto. Tugas yang Anda berikan kepada saya sudah berhasil diselesaikan. Bagus. Namun, jika Anda ingin dipromosikan dan dimuliakan, aku membutuhkanmu untuk melakukan satu hal terakhir. Mohon berikan perintah Anda, Jenderal, yaitu untuk merebut mantan tuanmu, Chu Tian, dan bawa dia kepadaku. Ya, Kau bajingan, kau akan menderita pembalasan. Chu Tian. Yang menang dapat semuanya, yang kalah nihil. Kamu berhenti berjuang. Bagaimana? Apakah ada berita tentang Raja Zhenwei, tuanku? Raja Zhenwei telah ditangkap oleh Miyamoto. Apel. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin guru yang begitu brilian bisa ditangkap? Itu semua karena penjahat Xiao Gui itu yang menjebak Raja Zhenwei, yang menyebabkan penangkapannya. Pengkhianat. Pengkhianat lain. Jenderal Fei Long terluka. Tuan Chu telah ditangkap. Apa yang harus dilakukan Chu Agung kita? Lakukan sekarang. Bai Hu sedang pergi dan akan kembali paling cepat dalam 3 hari. Aku masih harus tinggal di tempat celaka ini selama 3 hari. Aku tidak menyangka kamu bocah ini sebenarnya adalah Raja Zhenwei. Tapi apa pentingnya jika Anda adalah Raja Zhenwei? Bukankah Anda tetap tahananku sekarang? Hanya kehidupan yang tidak berharga. Bahkan jika Anda adalah Raja Zhenwei, Anda tetap milik kami untuk dimanipulasi. Betapa menjijikkan. Jadi, bagaimana jika aku seorang tahanan? Setidaknya aku bisa menghadapi hati nuraniku sendiri. Tidak seperti kalian semua, setiap satu dari kalian yang mengkhianati tuan mereka demi kemuliaan. Bajingan. Siapa yang kau sebut bajingan? Siapa yang sedang aku bicarakan? Tidakkah dia memiliki kesadaran diri? Kau menjadi pengkhianat dan masih menginginkan reputasi yang baik. Bagaimana mungkin hal-hal sesederhana itu? Jadi kenapa? Biar ku beritahu sesuatu. Sejarah ditulis oleh para pemenang. Ketika saatnya tiba, aku akan berkata bahwa orang yang mengkhianati tuannya demi kemuliaan adalah kamu, Chu Tian. Sementara aku, Jianglin, benar-benar setia, tetapi malah disalahpahami oleh Lian, si brengsek itu. Itulah mengapa aku datang ke Dongying. Katakan padaku, apakah ada yang akan meragukannya? Sialan kau, kalian semua pantas mati. Jika Anda mengatakan hal lain yang tidak menyenangkan saya, aku akan membunuhmu. Bunuh aku. Konsekuensi membunuhku adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa kau tanggung. Bangun. Kamu sudah dikurung di penjara sekarang dan masih bermimpi. Kamu hanyalah tawanan. Aku bisa membunuhmu kapanpun aku mau. Konsekuensi apa yang perlu aku tanggung? Katakan padaku, konsekuensi apa yang perlu aku tanggung? Pengkhianat. Jika kau punya nyali, bunuh aku sekarang juga. Dasar binatang menjijikkan. Aku sekarang akan membunuhmu sekarang juga. Jangan terburu-buru. Kita belum cukup bersenang-senang. Aku ingin melihat berapa lama Raja Zhenwei yang terhormat. Mulutmu
bisa tetap begitu tangguh. Berteriaklah. Berteriak lebih keras. Berteriaklah. Ayah, aku mohon. Teman baikku dalam bahaya besar. Tolong janjikan padaku. Kau yang memimpin penyelamatan setuju. Apakah dia benar-benar hanya teman baik? Lalu, apakah kamu akan setuju atau tidak? Aku benar-benar ingin tahu. Orang seperti apa? Putriku yang berharga. Telah jatuh cinta. Dia adalah pria yang aku kagumi. Yang paling di dunia ini. Jadi jika kali ini, aku tidak menyelamatkannya, aku akan menyesalinya seumur hidupku. Ayah. Baiklah. Ayahmu menyetujui permintaanmu. Namun, kau harus ingat bahwa kau adalah Putri Ning. Aku tentu saja tidak ingin untuk menantuku menjadi pria tanpa jasa apapun. Ayah, aku bisa menjamin bahwa dia adalah pria terbaik di dunia ini. Apa kau tahu siapa dia? Sangat berantakan dan tidak teratur. Bukankah dia hanya orang biasa? Dia adalah Chu The film Agun, was translated Raja and Zhenwei. narrated Apa? by M Media. Raja Zhenwei. Dia berpakaian sangat lusuh. Bagaimana dia terlihat seperti Raja Zhenwei? Aku tahu. Sebelumnya dia masih sangat kaya. Pakaian ini pasti juga bernilai banyak. Kenapa kita tidak? Kita Aku tahu itu. Padanya, dia masih memiliki sesuatu kan? Cepat. Cari lagi. Padanya, pasti ada barang berharga lainnya. Katakan padaku, ketika dia keluar, apakah dia akan mengejar kita? Lagi pula, dia adalah Raja Zhenwei. Dia tidak lebih dari seekor anjing mati. Bagaimana mungkin dia bisa keluar? Bagus sekali. Seekor anjing mati itu saja. Putri Lin Wen dari Ningguo berkunjung. Penguasamu telah bertindak melawan seseorang yang seharusnya tidak dia lawan. Suruh dia keluar dan temui aku. Sungguh lancang. Penguasa kita. Apa dia bisa kau temui kapan saja? Hanya penjaga Dongying. Berani tidak menghormati putri ini. Ratakan. Gerbang Nasional Dongying. Selamatkan dia. Tunggu. Apa arti dari ini, Ningguo? Kami tentu saja tidak secara aktif memprovokasi. Aku datang hari ini karena kalian semua merebut seseorang yang seharusnya tidak kau sentuh. Kau bicara omong kosong. Siapa yang kami sentuh? Raja Xianwei dari Chuguo. Berani kau bilang kau tidak menangkapnya. Yang kami tangkap adalah Raja Zhenwei dari Chuguo. Apa hubungannya dengan NENJJOMU? Jika aku bilang, dia adalah menantu kekaisaran NENJJO-ku, apa yang akan kau lakukan? Hanya seorang. Raja Zhenwei dari Chuguo. Memang tidak perlu dikhawatirkan. Tapi Ningguo memiliki kekuatan yang besar. Jika aku melukai putra mahkota mereka, aku minta maaf. Yang mulia, aku benar-benar minta maaf. Aku akan segera melepaskan orang itu. Bukankah kau semacam Raja Zhenwei? Anjing Zhenwei kan? Anjing Zhenwei, ayo gigit aku. Apa yang sedang kau lakukan? Chu Tian, Di sini berbahaya. Cepat pergi dari sini. kau telah menderita. Aku akan membawamu pergi sekarang. Penguasa, kau. Bagaimana bisa kau membiarkan Chu Tian pergi? Orang itu adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Chu Tian. Dia bukan hanya Raja Zhenwei dari Chuguo, tetapi juga putra mahkota Ningguo. Ningguo memiliki kekuatan yang besar.
bukanlah seseorang yang bisa kita provokasi. Penguasa, tunggu sampai Chu Guo membentuk aliansi pernikahan dengan Ningguo. Chu Guo mendapatkan dukungan dari Ningguo. Pada saat itu, pasti akan meningkatkan upaya mereka untuk berurusan dengan kita. Pada saat itu, kita mungkin tidak selalu bisa menang. Lalu, apa yang kamu sarankan untuk kita lakukan? Sementara mereka belum pergi jauh, kejar mereka dan bawa mereka kembali. Aku percaya Ningguo tidak hanya demi satu Chu Tian menyerang kita. Kamu berkendara dengan kecepatan penuh, ya? Chu Tian pelan-pelan sedikit. Chu Tian, siapa yang menyebabkan semua luka ini padamu? Aku ingin membalas dendam untukmu. Urusanku. Sebaiknya kau biarkan aku menanganinya sendiri. Masalah-masalah ini, sebaiknya kau tidak terlibat. Apa ini milikmu dan milikku? Antara kau dan aku. Haruskah kita menarik garis yang begitu The film jelas? was Mungkinkah translated kau and benar-benar tidak bisa narrated by melihat Media. bahwa aku menyukaimu? Aku sudah seperti ini. Dan kau masih menyukaiku. Namun, bagaimana kau bisa masuk ke tempat ini? Aku adalah putri Ningguo yang terhormat. Huang Faoshi itu. Beraninya dia menolak untuk menghormati aku. Kau adalah putri Ningguo. Tidak heran kau begitu akrab dengan Ganoderma Air. Aku juga memberitahunya bahwa kau adalah pangeran pendampingku. Beraninya dia tidak melepaskan orang itu. Pangeran Selir, apa aku setuju? Lalu, apakah kau akan setuju? Totei, Huang Foshi telah menyusul. Dia telah mengingkari janjinya. Huang Foshi berkata, hanya nyawa Chu Tian. Dia tidak akan menyakiti kita. Hidup Chu Tian adalah hidupku. Jika Huang Faoshi berani datang, lawan dia semua kembali. Kurang ajar, kau benar-benar mengingkari janjimu. Totei, kalian semua sudah dikelilingi olehku. Selama kamu menyerahkan Chu Tian, aku tidak akan menyentuh sehelai rambut pun di kepala kalian. Kau bermimpi. Lalu, jangan salahkan aku karena mengambil tindakan drastis. Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu akan menyerahkan orang itu atau tidak? Mustahil. Bajingan. Mundur. Jika tidak, aku akan membunuhnya dengan satu tebasan pedangku. Aku mundur. Tuan Chu. Tuan Chu. Mati. Chu Tian. Tuan Chu. Tuan Chu. Tunggu sebentar Tuan Chu. Saya akan membawa Anda ke rumah sakit sekarang juga. Saya membawa seluruh pasukan. Anda harus bertahan. Masa depan Chu Guo masih menunggu Anda Tuan Chu. Mustahil. Mustahil. Bagaimana mungkin dia kehilangan nyawanya? Dia adalah Chu Tian. Ini semua salahku. Ini semua salahku karena tidak melindungimu dengan baik. Aku minta maaf. Kamu bisa meluangkan waktu untuk menangis. Aku akan pergi duluan. Pergi. Chu Tian. Pergi. Tuan penguasa, apakah kamu yakin? Benar-benar yakin? Bagus. Tanpa Chu Tian, Chu Agung adalah milik kita. Hadiah yang mudah. Miyamoto. Ya, aku memerintahkanmu untuk segera mengirim pasukan untuk menyerang Chu Agung. Ya. Kabar buruk yang mulia. Apa yang terjadi? Apakah kamu tahu berita tentang Raja Zhenwei? Raja Zhenwei dia. Dan juga, apalagi, tentara Jenderal Miyamoto menyerang. Mereka sudah masuk. Jenderal Miyamoto, apa yang kamu butuhkan dari kami? Sekarang ada kesempatan untuk promosi dan gelar bangsawan. Apakah kamu menginginkannya atau tidak? Tentu saja kami menginginkannya. Tolong beritahu kami apa itu. Kali ini aku membawa 3.000 tentara elit. Menaklukkan Chu Agung seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, aku membutuhkanmu untuk bertindak sebagai utusan, untuk meningkatkan moral pasukanku. Tapi, ku dengar dia sudah dimakamkan. Ini, Bodar,
Bagaimana? Kamu tidak berani? Tentu saja kami berani. Kami bersedia. Kami akan segera pergi. Kami akan pergi sekarang juga. Sangat bagus. Terima kasih Jenderal Miyamoto. Terima kasih. Lalu kita. Ayo pergi. Apa benda itu? Itu berjalan cukup cepat. Kamu pengkhianat. Apa yang kamu lakukan di sini? Lian. Jangan tidak tahu berterima kasih. Kami berdua datang ke sini hari ini. Hanya dengan satu tujuan. Untuk mendapatkan kepala Cupian. Kami tidak berniat melakukan hal lain. Jadi saya menasihati Anda. Jangan bodoh. Serahkan dengan patuh. Jangan pernah memikirkannya. Kalian berdua keluar dari sini. Jangan tidak tahu berterima kasih. Jenderal Miyamoto sudah menyatakan bahwa selama kamu patuh, gali mayat Chu Tian, dan kemudian ambil kepalanya, potong dan kirimkan ke Dong Yin. Dia bisa mengembalikan permaisuri dan selirmu. Selanjutnya, dia akan menyelamatkan hidupmu yang malang. Kamu sedang bermimpi. Jika kamu bersikeras melakukan ini, maka Jenderal Miyamoto akan memimpin pasukannya untuk menyerang kota. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Penjaga, tangkap kedua pengkhianat ini, dan tangkap mereka. Beraninya kau? Lian, apakah kau sudah gila? Jika kamu berani menyentuh kami, Jenderal Miyamoto akan segera datang dan menyerang kota. Kalau kau mau perang, ayo perang. Aku menunggu mereka. Lapor. Lapor kepada penguasa. Tentara besar Miyamoto menyerang. Semua perwira dan prajurit perhatikan perintahku. Aku kaisar secara pribadi akan memimpin kampanye. Semua perwira dan prajurit, ikuti aku untuk membunuh musuh. Ya. Mereka berani menemui kita di medan perang. Jika kau kalah dalam pertempuran, kau harus berlutut dan memohon ampun. Semua perwira dan prajurit, ikuti aku untuk membunuh musuh. Bersumpah untuk mati daripada menyerah. Bodoh. Tidak kompeten tetaplah tidak kompeten. Mengapa berpura-pura menjadi pahlawan? Chu Agungmu telah hancur. Panjang umur Chu Agung. Tua. Bebaskan Krulet. Kali ini, senjata yang kami bawa cukup hebat. Feng Ling dari negara Feng. Suen Wu dari negara Li. Ling Su dari negaramu datang membantu Chu Guo melawan musuh. Jika aku tidak memalsukan kematianku terakhir kali, kau tidak akan meremehkan musuh. Hanya membawa sejumlah kecil orang ini, Miyamoto. Kali ini, kau pasti akan mati. Kau. Siapa kau? Orang terkaya di dunia. Bersiaplah untuk mati. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan mati di tanganmu. Bunuh mereka. Bunuh mereka. Bunuh mereka. Bunuh mereka. Bunuh mereka. Tolong biarkan kami pergi. Bunuh mereka. Diam. Sekarang adalah jam kuda. Eksekusi. Tidak.